Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kamu siap untuk belajar hari ini ya. Nah, kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debi. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, subtema kedua, perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan pokok-pokok informasi terkait energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Tiga, siswa bisa mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik secara tepat. 4. Siswa dapat memberikan contoh pengalaman dalam menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi. 5. Siswa dapat mengidentifikasi satuan waktu jam dan menit dengan tepat. Dan yang keenam, siswa bisa menentukan satuan waktu jam dengan tepat. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, di sini Ibu berikan contohnya ya. Yang pertama itu ruang kelas yang bersih, membuat kita nyaman saat belajar. Yang kedua, halaman untuk berolahraga. Dan yang ketiga, lampu untuk penerangan dan air bersih. Nah, masih banyak lagi ya contohnya. Yang kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, di sini Ibu Debi sudah siapkan. Yang pertama, ruang kelas yang bersih. Lalu fasilitas sekolah, contohnya meja dan kursi yang nyaman. Kemudian listrik yang memadai, salah satunya untuk penerangan saat belajar. Nah, ini juga masih banyak contoh lain ya. Kamu bisa temukan sendiri. 3. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Nah, masih ingat ya, kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, ya, yang wajib kita lakukan. Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. Kemudian yang keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Nah, di sini Ibu Debi sudah siapkan 3 contoh ya. Yang pertama, untuk menyalakan lampu. Yang kedua, untuk menghidupkan bel sekolah. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan alat elektronik di sekolah seperti komputer dan printer agar dapat digunakan guru untuk bekerja. Yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, perhatikan, untuk pertanyaan nomor 5 ini sebenarnya sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya, tapi Ibu Devi perhatikan masih banyak yang belum memahami tentang peristiwa perubahan energi. Nah, peristiwa perubahan energi itu terjadi
baik dalam tubuh kita maupun dalam kegiatan kita ya, yang berhubungan dengan misalnya alat-alat elektronik. Nah, contohnya yang pertama itu saat lampu dihidupkan, terjadi perubahan energi listrik. Nah, kenapa lampu bisa dihidupkan? Karena adanya aliran listrik. Nah, itu dia, aliran listrik masuk ke dalam lampu, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Nah, ketika energi listrik masuk ke dalam lampu, terjadi proses perubahannya hingga lampunya mengeluarkan yang namanya cahaya. Itulah dia energi cahayanya. Yang kedua, saat kipas dihidupkan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya, ini juga berhubungan ya. Ketika kipas dihidupkan, aliran listriknya masuk ke dalam kipas, kemudian terjadi perubahan di dalam kipas itu hingga kipasnya dapat bergerak. Nah, itulah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang ketiga, saat manusia berjalan atau berlari terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, energi kimianya dari mana? Energi kimianya itu dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kita, itulah energi kimianya. Kemudian diproses karena adanya energi kimia dari makanan dan minuman, kita dapat bergerak, kita dapat melakukan aktivitas kita. Itulah proses terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada manusia saat manusia berjalan atau berlari. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Nah, ingat kembali ya, kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Perhatikan pada gambar pertama itu ada gambar anak yang sedang bermain-main air ya, membuang-buangkan air. Kemudian gambar kedua ada gambar anak yang sedang mematikan keran. Maka perilaku yang menunjukkan kewajiban adalah di gambar yang kedua. Ini adalah kewajiban kita untuk mematikan keran, terutama kamu sebagai siswa ketika tidak digunakan. Supaya apa? Supaya airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua, lihat di sini ada gambar dua orang anak yang sedang membersihkan jendela kelas ya. Kemudian gambar yang kedua ada gambar ruangan kelas di mana kipas anginnya masih menyala, padahal tidak ada orang di dalam ruangan kelas. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah yang sesuai dengan gambar yang pertama, yaitu membersihkan kelas ya, membersihkan kaca ruangan kelas. Nah, untuk yang gambar kedua seharusnya kewajiban kita adalah mematikan kipas angin ketika tidak digunakan. Untuk gambar ketiga yaitu ada gambar anak yang sedang menulis atau mencoret-coret di papan tulis ya pada saat tidak digunakan. Tapi dia iseng mencoret-coret atau menulis-nulis di papan tulis. Kemudian di gambar kedua ada anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, yang mana yang menjadi kewajiban kita? Yaitu adalah gambar yang kedua, yaitu menggunakan air sesuai manfaatnya, yaitu menyiram tanaman. Tapi untuk gambar yang pertama, kita tidak wajib untuk melakukannya, tidak perlu. Seharusnya kita harus membersihkan papan tulisnya supaya tidak kotor, bukan menambah kotor papan tulisnya. Kewajiban menggunakan energi di rumah yaitu yang pertama, menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, menghemat air dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan agar tidak terbuang sia-sia. 3. Menghemat energi kimia pada makanan dengan tidak membuang makanan dan makan sesuai kebutuhan. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi diingat ya, kita semua harus menghemat energi, itu merupakan kewajiban kita semua. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Yang pertama, kegiatan menyiapkan sarapan.
dimulai dari pukul 5 lewat 45 menit dan selesai pukul 6 lewat 15 menit. Nah, akan menghitung lamanya ya. Maka seperti biasa, dihitung dari lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya jam 6 lewat 15 menit dikurang jam 5 lewat 45 menit. Kita kurangkan. Dari kanan dulu ya. 5 kurang 5, 0. Nah, 1 kurang 4 tidak bisa. Karena ini tidak bisa, 15 menit ini kita pinjam ke sebelah kiri. Kita pinjam 1 jam. Ya, 1 jam atau sama dengan 60 menit. Nah, maka akan berubah ya menjadi pukul 5 lewat 75 menit. Nah, itulah kita kurangkan dengan pukul 5 lewat 45. Nah, kita kurangkan sekarang ya. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 4, 3. 5 kurang 5, 0. 0 kurang 0, 0. Maka lamanya waktu yang digunakan untuk menyiapkan sarapan adalah 30 menit. Yang kedua, kegiatannya perjalanan ke sekolah. Dimulai dari jam 6 lewat 20 menit, selesai jam 6 lewat 45 menit. Nah, seperti biasa ya, dihitungnya dengan lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesai itu pukul 6 lewat 45 menit dikurang pukul 6 lewat 20 menit. Nah, kita kurangkan dari kanan ya. 5 kurang 0, 5. 4 kurang 2, 2. 6 kurang 6, 0. 0 kurang 0, 0. Maka waktu yang digunakan atau lamanya adalah 25 menit. Kemudian untuk kegiatan kursus bahasa Inggris, dimulai pukul 15 lewat 30 menit, selesai pukul 17.00. Nah, untuk mencari lamanya waktu, yaitu lamanya dikurang waktu selesai dikurang waktu mulai, sama dengan pukul 17.00 dikurang 15 lewat 30 menit. Kita kurangkan dari kanan ya. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 3. Nah, di sini tidak bisa ya. Maka seperti yang tadi, seperti nomor 1, kita pinjam ke sebelah kanan 1 jam atau kita pinjam 60 menit. Maka berubah menjadi 16 lewat 60. Kita kurangkan dengan 15.30. Ini di sini ada salah pengetikan ya. Harusnya dikurang 15.30. Maka kurangkan 0 kurang 0, 0. 6 kurang 3, 3. Kemudian 6 kurang 5, 1. Kemudian 1 kurang 1, 0. Maka hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya mengerjakan PR. Dimulai pukul 19 lewat 30 menit, selesai 21.00 atau jam 9 malam tepat. Nah, untuk mencari lama waktunya, caranya kamu bisa coba nanti ya berlatih di rumah. Caranya seperti yang tadi ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan hasilnya aja langsung. Hasilnya atau lamanya yaitu 1 jam 30 menit. Kemudian kegiatan yang terakhir istirahat malam. Dimulai pukul 21 lewat 30 menit, selesai pukul 5.00. Lamanya yaitu 7 jam 30 menit. Nah, ini juga kamu bisa cari tahu di rumah untuk cara mendapatkan hasilnya. Sama seperti tadi ya. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Nah, kegiatan yang paling lama adalah kegiatan istirahat malam yang lamanya 7 jam 30 menit. Kemudian kegiatan manakah yang paling singkat? Kegiatan yang paling singkat adalah perjalanan sekolah yang lamanya 25 menit. Untuk tugas hari ini yang pertama ada tugas bahasa Indonesia, yaitu silahkan kamu baca terlebih dahulu teks berikut ya, teksnya yang berjudul Minyak Bumi. Pahami isi teksnya, kemudian jawab 5 pertanyaan di bawahnya. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan penggunaan energi lebih besar pada masyarakat? Yang kedua, apa contoh sumber-sumber energi yang ada di Indonesia? 3, bagaimana proses pengolahan minyak bumi? 4, apa saja pemanfaatan minyak bumi sebagai bahan bakar? Dan 5, apa yang perlu dilakukan agar minyak bumi tidak habis? Nah, silahkan kerjakan tugas ini di buku tulis ya. Tulis dengan rapi. Kemudian tugas yang kedua ada tugas matematika. Di sini ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Silahkan baca soalnya, pahami dan jawab.
dengan menggunakan atau dengan membuat cara penyelesaiannya. Nah, seperti soal yang pertama ya, perhatikan Bayu menjahitkan seragam sekolah pada penjahit di bulan Januari. Pada bulan Maret seragam itu akhirnya jadi. Berapa lama proses penjahitan seragam milik Bayu? Nah, kamu jawab, buat cara penyelesaiannya. Pada pembelajaran sebelumnya juga Ibu sudah jelaskan ya. Begitu seterusnya ya, untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 juga buat cara penyelesaiannya. Kemudian jangan lupa untuk soal nomor 5, perhatikan di situ diminta gunakan gambar jarum jam. Jadi kamu membuat gambar jarum jam ya untuk menjawab pertanyaan tersebut atau menjawab soal tersebut ya. Kerjakan tugas ini di buku tulis dengan rapi ya. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi.